Iya, nanti disiapkan dulu. Kalau perlu dibuka dulu, Android Studio dibuka dulu. Nanti kalau perlu compile dulu. Jadi nanti begitu presentasi nggak nunggu-nunggu lagi. Baik, Pak. Nih. Dari mana sih pada? Oh, ini di kelas mobile programming. Halo nih semuanya, apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, kalau ada yang mau ikut webinar, udah mulai belum webinarnya? Kalau mau ikut webinar, masuk dulu webinarnya. Ya, masuk ke webinar dulu. Nanti beberapa menit keluar lagi. Masuk ke sini. Mungkin presentasi. Ya, kalau setelah ini selesai, baru ke webinar lagi. Ya, karena kalau udah pernah masuk, keluar, kemudian masuk lagi masih udah langsung bisa tanpa ada permisi lagi dari moderatornya.
Di webinar udah mulai belum? Ini yang punya tips disimpan dulu nih. Nah, suara-suaranya nih. Gimana untuk webinar sudah mulai belum? Nggak tahu pas saya di sini kan di ini juga di Google Meet juga. Iya, pakai akun lain gitu. Ini apa sih di sana? Atau biar siapa yang mau duluan nih presentasinya yang sudah siap lahir batin. Jangan cuma minta maaf lahir batin aja nanti. Enak chatting. Ya siap, langsung aja pencet presenting now ya kalau syaratnya. Yang mau presentasi semua PPT dibuka, semua kalau perlu unlock video dibuka dulu. Jadi nanti begitu presentasi tidak usah nunggu loading, langsung saja. Yang sudah siap langsung present now. Oh ya, untuk UAS bikin itu ya, jangan paper ya, bikin konten YouTube ya, video YouTube ya, video tutorial presentasi. Mungkin seperti ini juga, maksudnya seperti rekaman seperti ini. Nanti Anda upload di YouTube seperti yang pernah ya waktu itu kayaknya Oracle Academy ya. Iya Pak. Kayak gitu aja. Jadi udah pernah kan, nggak usah diberikan outline-nya. Yang penting ada penjelasan aplikasinya, ada demo aplikasinya, ya, ada teori sedikit gitu. Nah ini sih Zoom presentasi present. Mungkin yang lain mau ngecek webinar boleh, silakan sambil keluar masuk. Oke, silakan siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu ya. Buat pemesanan ke Baule. Sebelumnya perkenalkan 105120009. Lalu ada teman saya Tiananda Rifa Rabiula dengan NIM Izar hilang. Halo Izar. Kenapa Tas? Hilang filmnya. Bentar. Lalu ada teman saya itu Anda Arifah Rabiola dengan NIM 1710. Lalu ada Dinda Syahri. Ada
Terus bunyi siapa suaranya? Yang mikrofon yang bukan presenting jangan dinyalain deh. Yang mikrofonnya. Lalu Mikrofon ada selain yang Haryusufi presenting, Regar dengan NIM 1710. jadi kebagi suaranya. Lalu ada dengan NIM 17105120,3. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dim. Selanjutnya ada abstrak dari aplikasi Kebowl sendiri. Nah, aplikasi Kebowl ini merupakan aplikasi berbasis mobile yang berguna sebagai media pemesanan menu di sebuah rumah makan Kebowli. Aplikasi ini dapat menampilkan menu yang ada pada restoran Kebowli. Prosesnya itu jika pelanggan yang ingin memesan, pelanggan dapat memilih menu yang diinginkan, sehingga pelanggan tidak perlu datang ke kasir atau memanggil pelayan dan mengantri untuk memesan menu. Setelah pelanggan sudah mendapatkan menu yang diinginkan, aplikasi akan menjumlahkan seluruh total biaya yang harus dibayarkan di kasir. Aplikasi ini berguna untuk menghemat waktu, terutama pelanggan tidak perlu mengantri untuk melakukan pemesanan. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Android Studio. Selanjutnya ada keadaan enterprise. Saat ini pemesanan yang dilakukan di rumah makan Kebowli masih manual, yaitu pelanggan harus mengantri untuk memesan menu dan melakukan pembayaran. Selanjutnya pelayan akan mengantarkan makanan ke meja pelanggan. Hal ini sangat tidak efisien dalam segi waktu, sedangkan pelanggan yang datang semakin bertambah banyak dan tempat untuk customer mengantri itu sangat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka dibuatlah aplikasi pemesanan berbasis Android untuk rumah makan Kebowli. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan didemokan oleh Nur Safira dengan menunjukkan aplikasi dari Android Studio. Pak, mohon maaf sebelumnya, aplikasinya mau ditongolin tapi lagi lemot, Pak. Sebentar ya. Oh iya, gimana? Saya juga baru masuk lagi. Tapi udah kerekam kok. Mudah-mudahan yang kerekam jelas suaranya. Saya kan pakai 2 akun. Putus-putus. Aplikasinya sedang dibuka, Pak. Oh lagi iya. Loading. Iya. Bentar ya, Pak. Nggak apa, presentnya di loading aja, Pak. Di tampilan laptopnya aja. Window itunya. Sambil nunggu yang mau hari ini presentasi berapa kelompok? Semuanya ya?
Ada nggak setengahnya kelompok nih presentasi atau semuanya hari ini? Lebih dari setengah, Pak. Iya, berarti 4 ya. Nah, yang lain yang belum presentasi segera buka Android Studio-nya, mungkin nunggu-nunggu loading ya. Sambil dibuka dulu, mungkin di compile dulu atau di running dulu kalau perlu, sambil nunggu dibuka juga PowerPoint-nya. Jadi waktunya optimal nanti untuk presentasi. Nanti yang mau sidang juga begitu, menunggu urutan sidang, dibuka dulu laptopnya, jangan dimati-matiin. Begitu mati, nanti begitu nyala lagi, nanti error biasanya. Pak Rio, Bapak. Mohon maaf Pak, emulatornya belum nyala. Pak, sambil menunggu emulatornya bisa di running, boleh next ke kelompok lain dulu gak, Pak? Soalnya mungkin ini agak lama deh, Pak. Iya, lemot. Udah siang kali ini, sinyalnya udah pada sibuk. Pada habis kuotanya. Mungkin yang lain cara demonya di screenshot aja deh. Jadi sekarang buka laptopnya, terus mungkin di running, terus di screenshot. Yang mungkin merasa laptopnya agak lemot, di screenshot aja. Nah, siapa tahu nanti begitu live, tambah lemot lagi. Jadi untuk demo, di screenshot aja. Baiklah, ini berarti Pak. kelompok 2 dulu atau gimana, Pak? Tanya aja dulu, mau kelompok 2 dulu, di skip dulu atau gimana nih? Tadi kan kelompok saya kan udah presentasi yang pertama. Pak, kalau misalkan kelompok 1 presentasinya setelah ngedemoin aplikasinya setelah kelompok yang lain, bisa nggak Pak? Oh, ya udah berarti lambang dulu ya. Iya, boleh ya Pak. Iya, dibuka dulu. Bukan saya, silakan kelompok 2. Oh, bukan. Ya udah, kelompok yang berikutnya siapa nih? Di skip dulu. Jangan lupa yang mau webinar, masuk dulu ke sana. Absen muka dulu. Udah Pak, via HP.
Kalau ada link absennya dibagi-bagi ke temannya biar diisi juga. Nah, ya masih belum dimulai ya. Yang ada Bu Titin ya? Sebentar nanti ya. Bukan Pak, yang Bu Titin mah sudah tadi pagi. Oh, tadi pagi. Sekarang Iya. yang ikatik. Oh, ikatik. Ayo yang mau presenting now, press. Kelompoknya Novita kan? Coba mana kitanya. Kelompok Novita. Iya Pak, kelompok saya. Iya. Bentar, Pak. Bapak tolong di ACC dong yang belum masuk, soalnya itu ada beberapa yang mau masuk tapi katanya masih asking to join, Pak. Coba di stop dulu. Yang mau masuk masih asking, di stop dulu. Nanti dimasuk lagi. Mungkin error di situ, nyangkut di mana nggak tahu. Soalnya nggak ada apa-apa di sini. Yang mau masuk ketahan di stop dulu. Baru ntar masuk lagi. Udah HP gue ternyata nggak bisa ya. Tapi kalau bisa. Mana beda berat. Ya langsung aja. Langsung aja dimulai. Masa nunggu buka. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok gabungan Pak antara praktikum sama teori, makanya banyak orangnya. Karena hal yang dipresentasikan sama, jadi kita bareng di sini. Ini aplikasi yang kita buat itu namanya Disku, yaitu aplikasi jual beli hard disk berbasis Android. Ada saya, Dania Silvani, Novita, Sarvina Nadira Insani, Rentia, Raras, Deni, sama Nur Irma Amalia, Pak. Selanjutnya, yang pertama ada abstraksi. Jadi, Disku merupakan aplikasi yang membantu pembelian harddisk eksternal berbasis Android, sehingga pembeli tidak perlu lagi datang ke toko. Pembeli cukup menggunakan smartphone maupun gadget lain yang terhubung dengan internet saja. Proses pembelian harddisk dapat dilakukan dimanapun pembeli berada dan harddisk langsung dikirim ke rumah pembeli. Disku menyediakan kemudahan untuk memilih varian tipe merek dan ukuran harddisk. Pembeli juga dapat melihat harga barang yang ingin dibeli. Selanjutnya, ini ada keunggulannya.
Yang pertama itu memberi kemudahan dalam memilih produk seperti memilih varian model, merek, hingga ukuran. Terus yang kedua itu dapat memilih bonus barang yang ditawarkan. Yang ketiga itu pembeli dapat melihat top produk atau yang paling sering dibeli gitu, yaitu barang yang paling sering dibeli. Terus yang keempat, dapat melihat harga barang yang akan dibeli. Yang kelima itu memiliki tampilan yang mudah digunakan oleh pembeli baru gitu. Terus selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yaitu dengan adanya aplikasi pembelian hard disk eksternal ini, maka para pembeli tidak perlu lagi datang ke toko dan mengantri saat melakukan pembayaran. Dengan melakukan belanja secara online, para pembeli hanya cukup menggunakan smartphone atau gadget yang terhubung dengan internet dari rumah dan melakukan transaksi dan barang akan dikirim langsung ke rumah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita. Selanjutnya ada keadaan enterprise, yaitu aplikasi Disco ini berguna untuk pembelian hard disk eksternal dengan berbagai tipe dan merek. Aplikasi ini akan digunakan untuk penjualan hard disk berbasis online, dan di dalam aplikasi halaman utama ini terdapat fitur seperti order hard disk eksternal, top produk, dan quit. Terus ada identifikasi masalah. Next. Nah, di sini identifikasi masalahnya, beberapa kesulitan yang dialami adalah setiap harinya Disco melakukan transaksi yang banyak, sehingga sering terjadi antrian panjang dan proses pembayaran yang memakan banyak waktu. Disco ingin memperluas jangkauan penjualannya agar pembeli yang berada di luar kota pun dapat memesan hard disk dengan mudah. Itu solusinya, kami mendapatkan solusi dengan cara pembuatan aplikasi penjualan berbasis Android. Dengan adanya aplikasi ini, maka transaksi akan lebih singkat dan efektif, serta para pembeli akan merasa lebih nyaman dikarenakan bisa memesan dari rumah masing-masing. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Sarkina. Ya, selanjutnya di sini ada tampilan dari halaman utama di aplikasi Disco. Kalau misalkan di halaman utama itu dia ada beberapa button, yaitu di situ ada button order hard disk eksternal dan juga top product. Next. Selanjutnya kalau misalkan pengguna klik open hard disk eksternal, yang keluar itu adalah halaman seperti yang ada di gambar. Itu ada nama untuk untuk order. Jadi di situ ada your name, itu bisa diisi dengan nama pembeli. Lalu di situ ada produknya itu bisa dipilih. Jadi ada opsi beberapa produk. Lalu di situ ada bonus. Kita bisa user bisa membeli juga, bisa beserta pouch dengan kabelnya. Lalu kuantitinya bisa pilih, user bisa memesan lebih dari satu. Lalu apabila udah memasukkan kuantiti, di situ ntar akan keluar harga. Nanti akan diorder apabila user sudah ngeklik button ordernya, dan akan di reset. Kalau user ngeklik reset, jadi nanti semuanya akan kehapus otomatis. Next. Selanjutnya ada button open hard disk eksternal. Jadi saat dilakukan pengisian data pembelian hard disknya, di sini berisikan nama produk yang akan dibelinya seperti gambar yang ada. Caranya dengan memilih produk yang diinginkan ya. Kemudian nanti di sini keluar produk yang udah dibelinya apa. Lalu ada pilihan bonusnya, jadi setelah memasukkan nama pembeli dan produk yang diinginkan, terdapat bonus pembelian. Lalu pilih mana yang diinginkan dengan klik di antara dua yang itu, pouch
atau dompet for external hard disk, dan kabel perpanjangannya. Jadi dipilih salah satunya. Kemudian kuantitasnya dipilih juga berapa banyak. Nanti akan keluar total harganya, lalu lanjut klik order untuk melanjutkan proses pembayaran, atau klik reset untuk melakukan pembatalan datanya. Selanjutnya ada button untuk, jadi setelah mengklik order, maka akan keluar gambar seperti ada di gambar. Jadi order tersebut memasukkan lokasi yang diinginkan, kemudian orderan tersebut akan dikirim melalui email. Selanjutnya, pada gambar tersebut merupakan coding untuk membuat intent dalam pembentukan teknik intent yang digunakan dalam pembentukan aplikasi Disco. Kemudian ada membuat menu inflator sesuai dengan coding yang ada di presentasi ini. Button top product adalah apabila button diklik maka akan menampilkan produk-produk yang bestseller disertai jenis dan gambarnya. Next. Next. Ini adalah coding dan tampilan saat memasukkan data produk. Next. Selanjutnya ada 3 menu utama. Nah, di bagian pojok kanan atas itu ada tombol yang bisa diklik, terus nanti dia akan menampilkan menu. Nah, menu yang ditampilkan itu pilihannya ada order, ada top product, dan quit. Order dan top product apabila diklik akan menampilkan halaman yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan quit adalah tombol untuk keluar dari aplikasi. Nah, ini merupakan codingan dari main menunya. Next. Ini selanjutnya untuk membuat image view yang tadi untuk simbol dan text view dari top product. Ini codingannya kurang lebih kayak gitu. Terus yang di sebelahnya itu untuk simbol dan text view untuk order hadis eksternalnya. Yang kayak gambar gitu-gitu. Next. Nah, ini selanjutnya button quit. Jadi pada saat kita mau klik quit itu pada menu akan menampilkan halaman seperti pada gambar. Ada bacaan Anda yakin ingin keluar, tidak atau iya gitu. Kalau klik iya, maka akan keluar dari aplikasi. Kalau tidak akan tetap ada di aplikasi Disco. Seperti itu. Selanjutnya Novita. Untuk membuat fungsi klik back, tampilan akan sama namun kondisinya berbeda. Jika di back tanpa memilih ya, maka tidak jadi keluar dari Disco gitu. Ini untuk codingannya kayak gitu. Jadi cukup sekian dari kelompok kita. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sudah demo belum ya? Atau memang belum? Sudah di screenshot sih Pak, atau mau di demo juga takut lama juga kayaknya. Oke, apa-apa. Oke, untuk menghemat waktu tidak perlu tanya jawab ya, karena juga nanti lemot juga. Ya Pak. Saya juga suaranya kurang, nah kayak robot suaranya. Nah, berikutnya. Yang tadi mau tertunda.
Atau ada kelompok lain yang baru mau masuk, mau presentasi? Mau kelompok 1 dulu atau yang selanjutnya? Gimana? Enggak apa maksudnya mau kelompok 1 demoin ulang atau lanjut ke kelompok Iya, selanjutnya? kalau memang tadi mau demo, silakan di demo dulu. Yang selanjutnya aja dulu Pak, soalnya Ya udah, ini selanjutnya masih dulu. belum, masih Ya, loading. ya tadi kan. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya siapa nih? Ya, ini udah ada. Oke, langsung ya. Silakan. Sebentar ya, Pak. Ini udah semua. Ada yang belum masuk kayaknya. Sebentar. Ya udah, tungguin dulu ya. Mohon ditunggu ya, Pak Rio. Buka, Met. Nafi udah masuk belum ya? Jadi kita buka aja deh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi Kuruma berbasis Android. Di sini ada kelompoknya, ada saya sendiri Iren Cindy, ada Kevin Haryo, ada Wildan, ada Nafi, ada Rizky Angga, dan ada Bagas. Selanjutnya ada abstrak aplikasi. Kuruma merupakan aplikasi yang berbasis Android yang digunakan untuk melihat informasi seputar mobil. Di dalam aplikasi tersebut juga terdapat berbagai macam mobil yang sudah dikategorikan menurut jenisnya dan juga dapat dikategorikan menurut mereknya. Ada puluhan merek mobil dan ratusan tipe mobil yang ada di dalamnya. Yang sudah dijelaskan spesifikasinya ada di dalam aplikasi ini. Informasi tentang suatu mobil yang bisa kita dapatkan yaitu ada harga, transmisi, mesin, bahan bakar, tempat duduk, kelebihan, dan kekurangan serta informasi detail seperti dimensi, detail mesin, performa, suspensi, dan rem, velg, ban, keselamatan aktif, keselamatan pasif, dan lainnya yang dapat melengkapi aplikasi ini agar informasi tentang mobil tersebut dapat berguna bagi penggunanya. Selanjutnya,
Selanjutnya mau jelasin? Ya, selanjutnya adalah kondisi keadaan enterprise. Aplikasi Kuruma ini tidak dihadirkan menjadi sebuah solusi untuk berbagai jenis masalah seputar mobil bagi pengguna yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja melalui smartphone. Aplikasi ini membantu pengguna yang membutuhkan informasi terkait tentang mobil. Banyak hal yang bisa digunakan untuk pengguna aplikasi Kuruma, seperti sistem pencarian merek mobil. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang sangat membantu pengguna, yaitu aplikasi ini menyediakan layanan jual beli mobil baru atau bekas. Aplikasi Kuruma juga bisa menampilkan katalog pada mobil yang sudah terdaftar. Fitur lain pada aplikasi ini juga menyediakan sistem untuk pendaftaran dealer mobil apabila penggunanya bekerja pada dealer mobil. Sehingga dalam hal ini pengguna bisa mendaftarkan dealernya agar terdaftar pada aplikasi Kuruma. Lanjut. Selanjutnya Wildan. Itu ada keunggulan dan manfaat aplikasi Kuruma ini. Manfaat yang dapat kita rasakan dalam aplikasi Kuruma ini adalah kita dapat fokus untuk mengetahui informasi tentang suatu mobil terlebih dahulu, yang nantinya akan dibandingkan dengan harga, kemudian diarahkan ke web atau aplikasi jual beli mobil yang sudah terpercaya di Indonesia. Dengan menggunakan aplikasi mobile ini juga memudahkan pengguna untuk berbagi informasi ke orang lain, semacam promosi atau sekedar membagikan informasi hanya dengan jari mereka. Oke, selanjutnya ada tampilan layout aplikasi Kuruma. Yang pertama di sini tuh ada tampilan home pada aplikasi Kuruma ini. Di sini tuh ada tulisan selamat datang di Kuruma. Kemudian ada menu-menu seperti informasi, shop, dan help. Apabila informasi ditekan, akan memunculkan halaman berikutnya, yaitu halaman informasi mobil. Di dalamnya itu ada beberapa jenis mobil seperti BMW, Chevrolet, Honda, Nissan, Suzuki, dan Toyota. Berikutnya apabila kita memilih jenis mobil BMW, di dalamnya akan ada model-model jenis BMW seperti BMW i3, BMW i8, dan lain-lain. Selanjutnya, nah di sini tuh ada informasi tentang mobil itu, seperti ada bodi, bahan bakar, dan harga, dan gambar mobil itu sendiri. Ini PPT-nya udah selesai. Terima kasih. Sekarang kita mau coba run aplikasinya. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kelompok kami. Ini udah bisa di-run beberapa, Pak, tapi masih ada yang kurang. Ya, ini pas ditekan informasi mobilnya, misalkan kita pilih BMW, lalu misalkan kita klik yang ini masih belum kesambung sama yang slide paling terakhir tadi, harusnya tampil seperti ini, Pak. Seperti ini penjelasannya, kayak gitu, Pak. Udah, tutup aja, Nafi. Sekian dari kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sudah selesai? Jadi nggak kedengeran banget nih. Oke, kalau sudah, terima kasih atas presentasinya. Ini direkam kok, nanti tinggal saya nonton lagi. Yang berikutnya, sebelumnya kalau memang ada yang mau ke webinar, jadi persilahkan. Kalau memang sudah presentasi, boleh duluan ke webinar. Kalau belum, bisa ke webinar dulu, sekedar di-accept atau di-accept dulu, di-ACC dulu, nanti keluar lagi. Begitu masuk yang kedua, langsung masuk ke webinarnya.
Jadi takutnya nanti malah penuh. Anda bisa masuk dulu ke webinar, kecuali yang mau presentasi sekarang nih. Yang sekarang mau presentasi silahkan jangan live dulu. Yang belum mau presentasi mungkin yang ketiga atau keempat atau yang berikutnya boleh ke webinar dulu untuk di-accept di sana. Pak. Sekarang siapa nih? Siap. Mungkin agak tenang udah pada live ya. Sinyalnya lebih bagus nanti. Oke, terima kasih yang udah presentasi. Yang belum silakan siapa berikutnya. Yang mau duluan juga silakan ke webinar. Yang belum presentasi mau ke webinar dulu silakan juga. Yang penting di accept dulu di sana, di aksesnya dulu. Nanti tinggal masuk lagi. Baik Pak, sebentar Pak, mau nyoba present screen ikut dulu. Ya, silakan. Ya, yang mau demo dulu aja ya, karena takutnya kelamaan nunggunya. Yang tadi mau presentasi disiapkan dulu lagi, mungkin dibuka dulu aplikasinya, entar di running dulu, nanti kan tinggal ditunjukkan aja. Yang belum presentasi bisa disiapkan juga, dibuka aplikasinya, dibuka Android Studio-nya. Oke, yang mau demo silakan nih. Tadi yang mau demo. Sebentar Pak, yang share screen tadi keluar ke kelas, mau join kelas lagi. Sudah muncul belum? Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rio dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami ada
kami bersama dengan Raffi, Maggie, Doni, dan juga Jeremy, kita di sini mengerjakan aplikasi GamePoint berbasis Android dengan mata kuliah mobile programming. Jadi mungkin minta izin Pak, karena memang ini di sini presentasinya didominasi oleh anak teori mobile programming saja. Jadi kami menyiapkan presentasinya pun juga didominasi UI-nya didominasi dari ini Pak, masih sekedar dari layout yang kami buat, belum dari Android Studio. Nanti menyusul akan kami kirimkan juga Pak. Ya, boleh dilanjut. Ya, abstraknya, GamePoint adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah perhitungan poin pertandingan untuk salah satu aplikasi game, di mana aplikasi ini memberikan kemudahan dalam melakukan perhitungan poin pertandingan atau turnamen suatu game. Aplikasi GamePoint pertandingan atau turnamen suatu game. Aplikasi GamePoint ini dibuat berbasis Android, sehingga mempermudah penggunaannya dan perhitungan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Next. Ya, keunggulan dan manfaat aplikasi. Keunggulan aplikasi ini yaitu telah berbasis Android, sehingga perhitungan poin tidak dilakukan secara manual atau konvensional lagi. Manfaatnya mempermudah dalam proses melakukan perhitungan poin pertandingan atau turnamen. Lalu yang kedua, meminimalisir adanya kesalahan dalam proses perhitungan poin. Lalu yang ketiga, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, mempersingkat waktu perhitungan poin. Ya, next. Silakan dilanjut. Ini adalah halaman splash screen dari aplikasi GamePoint kami. Ada tulisan GamePoint-nya. Lalu next. Ini ada halaman loginnya. Jadi ada tulisan GamePoint, terus ada halaman untuk sign in, halaman untuk masuk, ada masukkan email, lalu ada kata sandinya, terus selanjutnya next. Kalau belum punya akunnya, ada halaman untuk register. Ini ada untuk daftar akun, jadi bisa masukkan data diri untuk bikin akunnya. Ada ada nama, terus ada email sama nomor HP, terus bikin kata sandinya. Setelah itu klik register untuk mendapatkan akun, lalu masuk lagi ke halaman yang tadi pertama untuk masuk ke aplikasi tersebut. Next. Ya, selanjutnya adalah halaman utamanya. Jadi di sini ada dua pilihan, yaitu standar perhitungan poin dan yang kedua mulai hitung. Ini halaman standar perhitungan poin. Jadi di sini seperti ketentuan-ketentuan yang bisa kita atur sendiri, berapa yang akan menjadi juara satu, misalnya poinnya, juara kedua, juara ketiga, terus keempat gitu, dan seterusnya. Itu bisa kita edit sendiri dan kita bisa simpan. Selanjutnya halaman mulai hitung. Ini terdapat dua pilihan, ya ini sebagai penyelenggara, misalnya ada sebuah turnamen, ini halaman untuk penyelenggara turnamen tersebut, dan yang kedua untuk pribadi, kalau kita ingin menghitung untuk game pribadi kita. Selanjutnya silakan. Ini adalah halaman penyelenggara. Ketika kita menghitung sebagai pihak penyelenggara, maka di sini akan menampilkan nama tim, posisi, dan kill yang nantinya dapat diisi sesuai dengan data yang ingin dimasukkan. Karena pada aplikasi ini didesain memang hanya untuk 5 tim, maka yang ditampilkan hanya data untuk 5 tim. Pada halaman ini juga terdapat button edit untuk mengubah data serta button save untuk menyimpan data. Lanjut. Pada halaman mulai hitung untuk pribadi,
Ketika kita menghitung sebagai pribadi, maka di sini akan menampilkan nama tim, posisi, dan kill yang nantinya akan diisi sesuai dengan data yang ingin dimasukkan. Bedanya pribadi dengan penyelenggara adalah pada halaman pribadi ini hanya dapat menghitung satu data saja. Pada halaman ini juga terdapat button edit untuk mengubah data serta button simpan untuk menyimpan data. Pada halaman save ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari data yang telah diinput, yaitu pada standar perhitungan poin serta mulai hitung. Lanjut. Ya, ini halaman selanjutnya ya. Di sini ada, ini kayak udah ada nextnya atau gimana Doni? Iya, di sini ada halaman save game point, yaitu ada standar perhitungan poin dan button mulai hitung, yaitu ya udah seperti yang sudah tadi dijelaskan. Standar perhitungan poin ini untuk menentukan bagaimana kriteria poin yang didapat dan mulai hitung untuk memulai proses penghitungan poin. Next. Ini apa sudah semua? Presentasinya sudah selesai? Sebenarnya masih ada lagi Pak, cuman stuck aja nih Pak, yang share screen-nya. Sebentar ya Pak. Ini di mana nih stucknya? PowerPoint atau di? Itu pakai HP Pak, soalnya kayaknya ini deh. Ini di HP ini tampilannya. Remote ya, tambah streaming. Kayaknya cuma setelah itu tadi mungkin ya Pak, izin karena memang ada gangguan juga Pak, mungkin iya, banyak proses ya. Dari kelompok kami seperti itu dulu Pak. Iya, nggak apa-apa, nanti udah ada gambaran ya. Terima kasih atas prestasinya ya. Berarti nanti tinggal dilengkapi di konten YouTube-nya atau di prestasi terakhir ya. Oke, yang tadi demo masih bisa nggak? Yuk, langsung di presenting now. Yang sudah presentasi boleh ke webinar kalau mau. Ya, mungkin mengurangi crowded juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Tolong. kelompok kami mengalami kendala pada laptop saya. Berikut Sama ya, masih lambat ya. Enggak. Udah ada belum Pak tampilan? Udah ada, Fir. Oh ya. Berikut demo dari aplikasi Kebuli. Yang pertama ini home-nya itu ada penjelasan tentang makanannya yaitu Kebuli. Terus di sini ada tombol order. Lalu di sini ada pilihan menu pada pada Kebuli. Langsung dipencet aja. Nah di sini ada nama yang order. Terus di sini ada ekstranya, bisa nambah sambal atau acar. Di sini ada jumlah yang mau dibeli. Ini demo atau apa nih? Tampilannya Pak? nggak ada nih. Kenapa Pak? Tampilannya nggak ada. Hah? Tampilannya belum ada Pak? Tampilan demonya nggak ada. Di saya ada, Pak. Di saya juga ada, Pak. Itu masih sedang belum dipindahin kayaknya tampilannya. Ini saya sedang demo Pak. Sekarang masih ada nggak? Di gua sih ada, Fir. Di saya juga ada, Pak. Gimana ya? Teman-teman ada nggak mungkin Iya masih Ada belum kok ada. tampilannya. Gimana? Gimana Pak? Oke udah, yang demo ini cukup deh ya. Kayaknya banyak gangguan sinyal. Oh ya udah Coba nanti ya nanti dilengkapi di tugas akhirnya aja ya, di presentasi terakhir. Iya Pak. Yang konten YouTube. Oh ya Pak. Oke, yang sekarang kelompok selanjutnya. Kan presentingnya. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin ini banyak gangguan. Ini di stop aja ya. Kan tadi udah maju juga sebelumnya. Oke, berikutnya silakan siapa nih yang mau presentasi? Pak, kelompok saya, Pak. Nabila Putri Kinanti, Pak, kelompoknya Nabila, Pak. Ya,